Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Paris dan selamat malam waktu Jakarta. Yang saya hormati Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, juga Pak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Perancis, Andorra, Monaco, dan delegasi tetap RI untuk UNESCO, Pak Muhammad Umar. Salam Pak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir. Pak Menko, dapat kami laporkan Pak, jadi berdasarkan data yang terakhir, jumlah peserta via Zoom dan YouTube itu lebih dari 104 Pak, dan terus bertambah, dan kita live via Zoom dan YouTube Pak. Untuk agenda konferensi pers ini kita bagi dua sesi. Sesi pertama nanti pemaparan oleh Bapak, yang kedua sesi tanya jawab. Izin untuk pemaparan bisa kita mulai Pak. Baik, terima kasih Pak Deputi, Pak Ferry, yang kami hormati Pak Duta Besar Prancis, Pak Muhammad Umar, dan eh, teman-teman media cetak, media elektronik, dan masyarakat yang berkesempatan untuk mengikuti acara press release pada malam hari ini. Jadi sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dan atas arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia secara aktif bergabung dalam berbagai kesepakatan serta organisasi internasional strategis. Antara lain, kita sudah menjadi anggota penuh dari BRICS, sedang berproses dalam aksesi Comprehensive Partnership TPP, CPTPP, dan OECD, yang ini merupakan sebuah eh, perkumpulan ekonomi negara-negara maju. Sesuai dengan arahan dan penugasan Bapak Presiden, kunjungan kerja ke Paris ini dengan agenda utama yang pertama tentu menyerahkan inisial memorandum sebagai persyaratan untuk Indonesia masuk dalam aksesi OECD di pertemuan tingkat menteri di Dewan OECD pada tahun 2025. Kemudian dalam pertemuan di OECD juga dibahas terkait dengan agenda reformasi WTO di dalam informal WTO Trade Minister Gathering, dan juga dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal WTO, Bung Ngozi Okonjo-Iweala. Kemudian dalam kesempatan yang sama, karena dalam forum ini juga hadir perwakilan dari Amerika Serikat, yaitu dari USTR, Ambasador Jameson Greer, Indonesia melakukan pertemuan bilateral sekaligus membahas proses lanjutan daripada kebijakan tarif resiprokal Amerika. Dan juga ada pertemuan dengan mitra negara lain seperti Australia, Chili, Jepang, Swiss, dan Sekjen ASEAN. Dalam rangka penyampaian inisial memorandum dalam aksesi OECD, nah ini diserahkan kepada Sekretaris Jenderal, dan dalam proses kita ketahui bersama bahwa surat Presiden intensinya pada Sekjen di tahun 2023, kemudian di tahun lalu ada persetujuan adopsi peta jalan aksesi Indonesia pada tanggal 29 Maret 2024. Kemudian Indonesia membentuk tim nasional untuk aksesi, dan inisial memorandum itu disiapkan 1 tahun sesudah kita mendapatkan roadmap, dan ada 25 kebijakan yang terbagi menjadi 32 bab yang tentunya merupakan self-assessment. Jadi artinya kita memberikan report sesuai dengan standar dan praktek Indonesia terhadap instrumen OECD. Nah, inisial ini telah diresmikan secara resmi pada tanggal 3 Juni pada Sekjen OECD di dalam pertemuan, di sela-sela pertemuan tingkat menteri. Kemudian momen ini tentu menjadi penting karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh dan memasukkan aksesi dan juga menyelesaikan
initial memorandum. Negara ASEAN lain yang sudah menyatakan ingin bergabung dengan OECD adalah Thailand dan dia belum memasukkan IM. Kemudian Vietnam juga sudah memberikan keinginannya, demikian pula dengan Filipina dan juga negara lain yang juga hadir seperti Singapura. Nah, Indonesia sendiri optimis aksesi ini berjalan dengan baik karena mayoritas regulasi-regulasi yang kita perbandingkan dengan standar OECD sebagian besar sudah align ataupun sesuai dengan jalan karena Indonesia sendiri sudah lebih dari 10 tahun bersama Jepang dalam Southeast Asia Regional Partnership Program dengan OECD. Jadi kita sudah terbiasa dengan standar-standar yang diterapkan oleh OECD. Nah, kemudian dalam kesempatan yang sama ada persyaratan yang diminta oleh OECD, yaitu Indonesia bergabung di dalam OECD Anti-Bribery Convention. Ini adalah salah satu syarat utama untuk keanggotaan OECD. Dan Indonesia menyampaikan surat Ketua KPK yang sudah menyatakan intensinya untuk bergabung dalam OECD Anti-Bribery Convention, di mana ini akan mengatur terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh korporasi tetapi lintas batas negara. Jadi ini salah satu pilar dalam perjanjian dengan OECD. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan ke depannya berdasarkan pengalaman beberapa negara yang berproses di dalam OECD. Jadi ada beberapa hal yang tentunya menjadi persyaratan dan juga menjadi bagian daripada implementasi standar-standar OECD. Yang pertama terkait dengan UMKM atau Small and Medium Enterprise. Ini mendorong bisnis yang bertransformasi dari sektor informal menjadi sektor formal. Kemudian kita ketahui bahwa standar kualitas pendidikan terkait dengan PISA, yaitu tes untuk matematika science, yang dijadikan rujukan dunia untuk anak-anak SMA, ini merupakan standar yang dikeluarkan oleh OECD. Jadi ini langsung menjadi sebuah standar. Kemudian di sektor kesehatan juga OECD memastikan kebijakan sistem kesehatan yang tangguh, kemudian berorientasi kepada masyarakat atau people centric, serta memastikan layanan kesehatan yang universal kepada seluruh negara anggota. Kemudian memperluas lingkup kerja dari KPK, terutama untuk mengungkap dan menangani kasus foreign bribery yang berdasarkan regulasi yang sekarang Indonesia belum bisa menangani kasus tersebut karena dari segi regulasinya belum ada dan ini diharapkan segera kita bisa bergabung dalam anti-bribery convention dan apabila ini diratifikasi kita mempunyai tools untuk melakukan tersebut. Kemudian juga saat sekarang sedang banyak dibahas terkait dengan akselerasi kebijakan untuk ekonomi digital, artificial intelligence, dan e-government. Jadi ini salah satu standar ataupun best practice yang sekarang sedang dalam pembentukan dan telah disiapkan di OECD. Yang sifatnya lebih umum yaitu benchmarking daripada ease of doing business, di mana harapannya Indonesia akan semakin baik dengan standar kebijakan dan OECD juga akan selalu mengeluarkan report sehingga dengan report-report tersebut diharapkan risk premium kita akan berkurang. Nah, Indonesia tentu akan membuat kebijakan yang tentunya bisa mewakili negara-negara selatan atau Global South, karena Indonesia salah satu negara Global South yang selalu akan melakukan perbaikan terhadap standar-standar kebijakan global. Artinya Indonesia nanti ke depannya akan mewarnai dari kebijakan di OECD ini. Pasca penyerahan initial memorandum, ada komite teknis yang tentunya akan melakukan diskusi, technical review terhadap kebijakan ataupun terhadap policy yang ada di kementerian dan lembaga sebagai mitra. Dan beberapa
prioritas utama tentu bagi Indonesia adalah isu-isu terkait anti korupsi, perdagangan dan investasi, serta sustainability atau isu lingkungan. Pemerintah terus mendorong partisipasi dari para stakeholder atau pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi industri, Kadin, Apindo, serikat buruh, think tank, dan akademisi dalam memproses keanggotaan Indonesia di OECD. Dan agenda kedua yang juga kemarin dibahas bersama 31 negara kunci, yaitu bagaimana WTO bisa direformasi. Sejak berdiri di tahun 95, WTO relatif berhasil meningkatkan perdagangan global dan terjadi penurunan tarif dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan serta menciptakan lapangan kerja. Relevansi ini mengalami sejumlah tantangan. Ya, pertama tentu kondisi perekonomian global yang tidak stabil, dan global sekarang kita perhatikan ada tindakan yang secara unilateral yang tentu mendisrupsi kebijakan yang biasanya sifatnya multilateral. Kemudian ada perbedaan pandangan terhadap regulasi ataupun mandat WTO yang dianggap kurang relevan dibandingkan pada saat pendiriannya, sehingga ini tentu memerlukan reformasi yang mendalam. Kemudian juga posisi persaingan antar negara WTO, sehingga beberapa kali pertemuan WTO itu gagal. Dan yang keempat tentunya 5 tahun terakhir ini proses daripada penyelesaian sengketa di WTO terganggu. Nah, tentu ini membuat peran WTO semakin terbatas. Dalam diskusi tersebut termasuk dengan Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Ngozi melihat posisi strategis Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara dan tentunya penting untuk mewakili negara berkembang yang sifatnya inklusif agar kepentingan-kepentingan seluruh negara bisa terwakili di dalam WTO. Dan Indonesia mendorong reformasi WTO, dan Indonesia menjanjikan nanti dalam pertemuan tingkat menteri ke-14 di Kamerun, WTO wajib mencapai hasil yang lebih baik, dan tentu Indonesia akan menugaskan Dubes Indonesia di WTO untuk membuat persiapan terkait dengan rencana tersebut. Yang terakhir, pertemuan perundingan tarif dengan Amerika Serikat. Di tengah pertemuan OECD, kami bertemu dengan Ambasador Jamieson Greer atau USTR. Indonesia sudah memberikan dokumen kepada USTR, dan dokumen tersebut kemarin sudah dilengkapi karena Amerika berharap seluruh dokumen terkait dengan pembahasan itu sudah masuk semua. Dan Ambasador Greer mengapresiasi proposal Indonesia sebagai basis yang baik untuk mendapatkan pertimbangan bagi Amerika. Indonesia sudah melakukan perundingan putaran pertama, mencakup berbagai isu termasuk tarif, hambatan non-tarif, digital trade, sampai dengan economic security. Dan putaran kedua ini akan segera dilakukan minggu depan. Jadi delegasi Indonesia akan mengirim tim ke Washington untuk melakukan negosiasi putaran selanjutnya. Nah, tentu dalam pembahasan dengan Amerika Serikat, Indonesia selalu mengedepankan kepentingan nasional dan melakukan upaya-upaya konkret agar penyelesaian perundingan ini Indonesia menjadi satu dari 18 negara yang diperkirakan dokumennya sudah lebih maju. Nah, tentu kita berharap hasilnya nanti akan optimal terhadap perdagangan Indonesia ke pasar global, termasuk ke Amerika Serikat. Demikian, Pak Ferry. Pak Makasih. Dubes, ada yang bertambahkan? Saya kira cukup, Pak Menteri. Ya. Makasih Pak Menko, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, baik media cetak maupun elektronik. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko, ada 3 tema strategis selama kunjungan beliau di Paris. Pertama tadi adalah penyampaian inisial memorandum
dalam rangka aksesi OECD. Yang kedua adalah agenda reformasi WTO. Yang ketiga adalah perkembangan perundingan tarif dengan Amerika Serikat. Pak Menko, ini kami sudah mencatat beberapa pertanyaan. Kalau boleh kami izin untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab Pak Menko. Silakan Pak Ferry. Baik Pak, di kami ada sekitar 17 dan izin diperkenankan kami bagi 3 sesi Pak. Yang sesi pertama ini dari BTV, dari Bu Wahyu Setiawati. Ini ada 2 pertanyaan Pak Menko. Pertama adalah bagaimana keanggotaan di OECD bisa menjadi angin segar bagi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Yang kedua adalah kebijakan dagang ini menjadi tantangan terbesar dunia seiring posisi kebijakan Trump. Nah, OECD ini setara 3/4 global trade. Apakah membership di OECD akan bisa menjadi benteng Pak atas perkembangan ini? Itu dari BTV, Bu Wahyu Setiawati. Kemudian yang kedua dari berita satu ada Pak Adin Anugrah. Ini juga ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana posisi Indonesia di dalam peta geopolitik OECD saat ini dibandingkan dengan negara-negara lain, calon lain maksudnya seperti Argentina maupun Thailand. Yang kedua, apa dampak jangka pendek dan jangka panjang yang diharapkan dari keanggotaan Indonesia di OECD, terutama terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Itu yang dari berita satu, Pak Adin. Yang terakhir untuk sesi ini ada Bloomberg Technos dari Mas Dova. Pertanyaannya adalah berhubungan dengan OECD. Kemarin OECD dalam publikasi terakhirnya memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke 4,77%. Nah, bagaimana tanggapan pemerintah terhadap outlook ini? Dan apakah tahun ini tetap yakin 5,2% Pak? Bagaimana strateginya? Izin Pak, mungkin 3 itu Pak yang mohon perkenan Bapak dan Pak Dubes untuk menjawab Pak. Silakan Pak. Iya. Iya, pertama tentu terkait dengan keanggotaan di OECD ini masih berproses karena biasanya mulai dari initial memorandum sampai dengan menjadi full anggota itu waktunya ada yang rata-rata relatif panjang. Jadi seperti beberapa negara ada yang lebih dari 5 tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun. Nah, khusus terhadap Indonesia, karena dari hasil respons daripada OECD kemarin mengatakan Indonesia papernya relatif cukup bagus kualitasnya dan mungkin sekitar 80% itu sudah lain dengan standar yang diharapkan. Nah, tentu ini adalah sebuah citra yang baik, terutama untuk pasar, karena pasar membutuhkan pengetahuan mengenai adopsi standar Indonesia ataupun best practice di berbagai sektor. Dan OECD salah satunya adalah selalu melakukan benchmarking terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Kemudian tentu OECD ini bisa menjadi buffer karena ini 3/4 daripada global trade. Tentu kita berharap bahwa perdagangan kita dengan 3/4 negara ini setelah Indonesia diterima aksesinya itu maka 34 negara tersebut terbuka menjadi produk-produk terhadap produk-produk barang dan jasa dari Indonesia. Sehingga tentu ini membuat barang kita juga lebih kompetitif dan pasarnya lebih luas. Bila dibandingkan negara lain, kita melihat Argentina sudah berproses initial memorandumnya sejak tahun 2022, sehingga mereka sekarang sudah 3 tahun dalam proses. Kemudian sedangkan Thailand baru mulai. Jadi mereka belum berproses dan belum menyerahkan initial memorandum dan Thailand pun belum mendapatkan roadmap dari OECD sehingga tentu mereka kemarin juga berkonsultasi dengan Indonesia terkait dengan bagaimana proses di OECD tersebut. Nah, tentu kita melihat bahwa jangka pendek persepsi dan minat investasi terhadap negara-negara yang mempunyai best practice sama itu relatif
seharusnya bisa lebih cepat dan lebih tinggi, walaupun sekarang kondisi daripada perekonomian global sedang tidak baik-baik saja. Nah, terkait dengan pertanyaan Bloomberg, memang pertumbuhan ekonomi dunia sekarang hampir seluruhnya terpangkas. Kemarin dalam pertemuan dengan Sekretaris Direktur Jenderal Perdagangan, Ngosi, dari segi trade juga ini terpangkas akibat daripada eh, perang tarif atau reciprocal tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Sehingga diprediksi beberapa negara itu pertumbuhannya akan terpotong dari setengah sampai dengan 0,7%. Jadi dengan demikian bagi Indonesia tentu kita melihat ke depan bagaimana kita bisa menjaga daya beli masyarakat sehingga kita bisa menjaga pertumbuhan. Salah satunya kemarin telah diluncurkan 5 paket stimulus yang diharapkan ini bisa menjaga terhadap industri-industri yang juga padat karya, yang juga terdampak kepada ekspor ke Amerika. Memang kami juga monitor dari berbagai negara di OECD, sebagian besar juga membuat paket-paket agar bisa menjaga daya beli masyarakatnya dalam situasi seperti sekarang. Demikian Pak Ferry. Pak Dubes, silakan. Mungkin sedikit saja mengenai merujuk ke pertanyaan pertama tadi di BTV. Saya kira selain di perdagangan, di mana OECD kontribusinya 3/4 eh, persen dari total global trade, ada juga dari sisi sumber FDI, sumber investasi langsung ke berbagai negara, itu sekitar 70% menurut data, sehingga akses terhadap dana investasi internasional untuk pembangunan, mendukung pembangunan nasional kita sendiri akan lebih terbuka lebar. Dan satu lagi di mana OECD punya peran yang besar adalah konsentrasi atau mengadministrasikan sekitar 90% dari official development assistance. Bukan berarti Indonesia untuk bergantung pada bantuan pembangunan, tapi kita bisa ikut membahas berbagai formula untuk mendukung negara-negara yang membutuhkan bantuan pembangunan ini bersama negara-negara anggota OECD lainnya. Saya kira itu saja Pak Menko. Ya, terima kasih Pak Dubes. Silakan Pak Ferry. Izin melanjutkan sesi 2, Pak. Jadi untuk termin kedua ini ada juga 3 pertanyaan, Pak. Satu dari MNC Portal oleh Mbak Anggi. Ini pertanyaannya, apa ada target waktu spesifik dari OECD soal kapan Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan seluruh proses aksesi dan menjadi anggota penuh? Itu yang pertanyaan pertama dari Mbak Anggi. Pertanyaan yang kedua, apakah ada sektor-sektor ekonomi tertentu yang diproyeksikan akan mendapat dampak paling signifikan dari keanggotaan OECD? Itu 2 pertanyaan dari Mbak Anggi, Pak Menko, Pak Dubes. Pertanyaan kedua dari Mbak Magdalena dari RRI. Pertanyaannya adalah, apakah dengan penyerahan inisial memorandum kemarin sudah bisa dikatakan bahwa Indonesia pasti diterima menjadi anggota OECD atau masih dalam penilaian saja, Pak? Mohon penjelasan. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari CNBC ada Mas Arizal. Pak Menko, jelang finishing keanggotaan, akhirnya berapa tawaran persentase budget kontribusi Indonesia ke OECD? Dan apakah makan anggaran berapa terhadap APBN? Mungkin 3 pertanyaan itu Pak untuk termin kedua ini Pak. Mohon berkenan. Ya, terkait dengan waktu itu Indonesia sendiri menargetkan waktu sekitar 4 tahun dan sekarang sudah berproses 1 tahun. Jadi tentunya dalam 2 tahun ke depan itu technical review yang tentunya akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dan tentunya komunikasi intens baik antara OECD dan pemerintah KL di Indonesia akan lebih intensif lagi. Kemudian sektor-sektor yang terdapat tentu terkait dengan perdagangan, investasi, lingkungan, kemudian juga terkait juga dengan persaingan usaha yang lebih fair dan adil, dan juga terkait dengan konvensi terkait dengan bribery.
Jadi itu salah satu sektor-sektor yang diperkirakan akan jadi penting dan memerlukan perubahan dan perbaikan. Kemudian tadi pertanyaan apakah dengan inisial memorandum itu semuanya selesai? Nah, jawabannya tidak. Jadi ada beberapa negara yang di atas 10 tahun. Brasil sendiri juga di atas 5 tahun sudah. Kemudian juga ada negara-negara, 8 negara termasuk juga Peru, Argentina, semuanya masih berproses. Nah, tentu ini membutuhkan kerja keras dari kita semua, dan di samping itu juga memerlukan dukungan dari stakeholder, baik dari pelaku usaha, dari masyarakat, stakeholder yang terkait di asosiasi maupun di sektor-sektor teknis lainnya. Kemudian terkait dengan budget contribution, nanti akan dihitung berdasarkan GDP dan populasi sesudah kita menjadi anggota penuh. Jadi itu mungkin Pak Dubes bisa menambahkan. Saya kira cukup Pak Menko. Ya, terima kasih. Silakan Pak Ferry. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak untuk termin 3. Ini ada pertanyaan kembali dari berita 1 Pak Adin Anugrah. Ini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana keanggotaan di OECD akan mendukung agenda pemerintah seperti hilirisasi, transisi energi, ataupun reformasi struktural ekonomi Indonesia. Yang kedua, apakah ada komitmen atau perubahan kebijakan fiskal tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses aksesi OECD? Yang terakhir, apa hasil konkret yang diharapkan Indonesia dari pertemuan MCM OECD tahun ini? Dan apakah ada milestone baru yang nanti akan diumumkan Pak? Mungkin 3 pertanyaan itu Pak untuk sesi 3 ini. Mohon perkenan Pak. Ya, pertama tentu keanggotaan Indonesia di dalam OECD ini sekarang masih dalam proses aksesi. Jadi tentu terhadap program-program Indonesia itu seperti hilirisasi, nilai tambah, transisi energi, dan reform birokrasi secara struktural, seluruhnya align, artinya seluruhnya sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang didorong oleh OECD. Kemudian yang kedua, kebijakan-kebijakan terkait dengan fiskal, Indonesia sudah punya standar sendiri, dan dari sektor keuangan Indonesia sudah lebih dari 90% comply, dan Indonesia sudah memimpin bersama Jepang dalam Southeast Asia Regional Partnership Program untuk OECD, dan dari hasil di review kita untuk sektor keuangan ini mostly atau sebagian besar sudah align. Jadi termasuk dalam kebijakan fiskal policy, termasuk dengan cakupan budget defisit dan yang lain, ini seluruhnya makroprudensial kita sudah sejalan. Kemudian dalam pertemuan ministerial meeting kali ini, salah satu isu utama adalah untuk mempertahankan kebijakan multilateral berbasis pada rule base, terutama untuk menghadapi unilateralism dan menghadapi tarif war. Dan terus kita juga melihat bagaimana lembaga seperti World Trade Organization ini bisa meningkatkan perannya agar bisa menjadi perisai ataupun menjadi buffer terhadap kondisi perdagangan global. Nah, inilah yang sudah menjadi kepentingan bersama, karena dalam pertemuan dengan para menteri hampir seluruhnya mempunyai pandangan yang sama, dan pandangan yang sama bahwa WTO harus direform karena situasi sudah berubah, dan pertemuan MC14 ke depan itu menjadi sangat krusial karena WTO diharapkan tidak boleh menjadi sebuah lembaga yang gagal. Demikian, Pak Dubes, mungkin ada yang ditambahkan. Cukup Pak. Ya. Pak Menko, terima kasih Pak. Itu mungkin pertanyaan terakhir Pak. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu wartawan, tadi disampaikan oleh Pak Menko bagaimana peran strategis OECD dalam konteks perkembangan ekonomi Indonesia, kemudian juga update dari akses Indonesia ke OECD, kemudian juga
apa-apa saja yang nanti akan dilakukan dan terkaitannya dengan kebijakan pemerintah. Pak Menko, kalau tidak ada lagi, mohon perkenan kita tutup, Pak Menko. Silakan. Terima kasih teman-teman media Terima cetak kasih. elektronik, Pak Baik. Dubes, Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Menko, Pak Dubes, Bapak Ibu wartawan atas perkenan hadirnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Paris, selamat malam waktu Jakarta, Pak Menko, Pak Dubes.